Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman UT yang berbahagia. Selamat siang. Di sini saya bernama Una Gustina dengan nomor induk mahasiswa 860592585. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 dari filsafat ilmu. Dengan ini saya akan menjawab 4 pertanyaan, yaitu di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jawabannya adalah analisis dalam mengenai pilar pendidikan prinsip Ki Hajar Dewantara serta relevansi dan tantangannya di era digital saat ini. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan itu apa sih? Nah, positif kalian sering nih mendengar apa sih itu namanya pendidikan. Nah, jadi dalam arsitektur, pilar adalah tiang penyangga yang menjaga sebuah bangunan agar tetap tegak berdiri kokoh menghadapi guncangan. Menghadapi guncangan seperti apa itu namanya tuh pembahasan kita kemarin. Lalu jika diterapkan dalam konteks pendidikan, pilar bermakna sebagai fondasi filosofis, konseptual, dan praktis yang menopang seluruh sistem pendidikan. Pilar pendidikan itu berfungsi sebagai 1. Dasar kebijakan. Dasar kebijakan penentu arah kurikulum, metode pengajaran, dan asesmen. 2. Tiang penguat. Menjaga stabilitas sistem agar tidak mudah terombang-ambing, lalu penggantian tren atau kepentingan politik sesaat. Dan terakhir, penyelaras, memastikan bahwa perkembangan aspek kognitif otak berjalan seiringan dengan aspek afektif, karakter, dan psikomotorik keterampilan. Nah, jika salah satu pilar ini rapuh atau hilang, maka bangunan pendidikan sebuah bangsa akan timpang. Akibatnya, sistem hanya akan mencetak lulusan yang pintar secara akademis, namun rapuh secara moral dan karakter. Nomor 2 yaitu prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Justru positif. Teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar apa itu sih Ki Hajar Dewantara. Ya benar, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, merumuskan 3 prinsip kepemimpinan dan pendidikan yang dikenal sebagai Patra Triloka. Prinsip ini menempatkan guru bukan sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai fasilitator dan teladan. Ingarso sung tulada, di depan memberi teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh hidup bagi peserta didiknya, baik dari segi perkataan, perbuatan, kedisiplinan, dan hingga integritas guru adalah kurikulum yang hidup. Lalu Ingmadia Mangunkarsa, di tengah membangun semangat atau kemauan ketika berada di antara murid-muridnya, guru harus mampu membangkitkan motivasi, menstimulasi rasa ingin tahu, dan menciptakan ruang bagi murid untuk berkreasi dan berdiskusi. Tutpuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, guru memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi potensi mereka sendiri, namun tetap mengawasi dari belakang. Guru memberikan dorongan moral dan arahan agar murid tidak salah arah. Lalu, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dengan soal analisis relevansi dan tantangan di era digital. Era digital. Mari kita bahas. Prinsip Patra Triloka masih sangat relevan di era digital, termasuk pasca maraknya pembelajaran daring dan kecerdasan buatan. Namun, cara penerapannya mengalami pergeseran masif. Pembelajaran daring dan peran guru. Relevansi. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu karena Google, YouTube, AI bisa menjawab segalanya. Disinilah prinsip Ingmadia dan Tutpuri Handayani menjadi krusial. Guru berubah peran menjadi fasilitator dan kurator informasi.
Tantangan sulitnya membangun chemistry dan memberikan dorongan Uri Handayani lewat layar monitor ketika kamera dinyalakan. Namun perhatian murid terpecah ke tab lain. Guru ditantang untuk kreatif menciptakan metode interaktif agar bisa membangun semangat Mangun Karsa secara virtual. B. Literasi digital, karakter peserta didik. Relevansi Arso Sung Tulada bergeser ke ruang digital. Guru harus memberikan teladan sebagai mana berinternet yang sehat, etis, dan kritis terhadap hoaks. Tantangan krisis keteladanan digital. Contoh aktual penerapan era kini, seorang guru SMA tidak lagi melarang muridnya menggunakan generatif AI seperti ChatGPT untuk tugas esai. Sebaliknya, guru tersebut memberikan contoh Ingarso Sung Tulada cara menggunakan Nyaka sebagai mitra diskusi. Lalu di kelas mereka berdiskusi kelompok Media Mangun Korsa untuk membedah fakta yang benar dan salah dari hasil AI tersebut. Guru mengawasi dan memberikan umpan balik di akhir. Uri Handayani. 4. Refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional kita saat ini menghadapi masalah akut stres akademik, learning loss akibat digitalisasi yang tidak merata, krisis moral, tawuran, kekerasan seksual hingga kesenjangan kualitas antar daerah. Bagaimana pilar dan prinsip Ki Hajar Dewantara menjawabnya? 1. Mengembalikan pendidikan pada kodrat alam dan zaman. Kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini merupakan upaya merefleksikan pemikiran beliau. 2. Menyeimbangkan olah pikir dan olah rasa. Persoalan moral remaja saat ini terjadi karena pendidikan kita terlalu fokus pada angka-angka ujian kognitif dan kognitif dan abai pada penanaman karakter. 3. Humanisasi teknologi. Teknologi adalah alat bukan tujuan. Dengan menjadikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pilar utama, pendidikan nasional tidak akan kehilangan arah. Kita boleh mengadopsi teknologi tercanggih dari barat atau timur, namun ruh dan fondasi pembelajaran tetap bersumber dari nilai luhur bangsa sendiri. Terima kasih, sekian jawaban saya. Semoga benar. Baik dan benar itu mohon diperbaiki karena tidak ada yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian sudah saya menjawab tugas 3 ini. Saya Anggun Agustina mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.